Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mahendra Mahimin. Saya di sini akan menceritakan sejarah Seljuk dan Perang Salib. Dinasti Seljuk. Apakah itu dinasti Seljuk? Dinasti Seljuk ialah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran atau yang sering disebut Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke rantau Punjab di Asia Selatan. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama tentara salib pada Perang Salib pertama. Pendiri dinasti Seljuk berasal dari suku Oghuz Turki di Asia Tengah. Dinasti Seljuk juga menandakan penguasaan bangsa Turki Barat yang ketara di Azerbaijan. Turki dan Turkmenistan dan Seljuk juga dianggap sebagai penaung kebudayaan Persia. Dinasti Seljuk berasal dari daerah pegunungan dan stepa Turkistan. Menjelang akhir abad kedua Hijriah yang bertepatan dengan abad ke-8 Masehi, orang-orang Oghuz pindah ke arah barat melalui dataran tinggi Siberia ke Laut Arab dan sebagian ke wilayah Rusia. Mereka terbagi menjadi dua. Ada yang ke dataran tinggi Siberia, ke Laut Arab, dan sebagian lagi ke wilayah Rusia. Para sultan dinasti Seljuk atau pemimpin dinasti Seljuk. Pada masa dinasti Seljuk tercatat 9 masa kepemimpinan. Yang dalam kesempatan ini saya telah merangkum nama-nama dan masa kepemimpinannya. Yang pertama ada Sultan Seljuk bin Dukak. Beliau memimpin kurang lebih pada tahun 1083 dan beliaulah yang mempersatukan suku Seljuk dan beliau juga pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi pada seorang hantu di Turkistan. Seljuk pindah beserta seluruh anggota sukunya dari dataran tinggi Kirgiz Kazakhstan ke Jan di Bukhara dan mendiami daerah tersebut atas izin penguasa Samaniyah. Dan setelah dinasti Samaniyah kalah dari dinasti Ghaznawiyah, Seljuk memerdekakan diri dan menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai dinasti Samaniyah. Pemimpin yang kedua yakni Sultan Tugrilbek. Masa kepemimpinannya dimulai dari tahun 1036 sampai 1063 Masehi. Ketika beliau memimpin dinasti Seljuk, beliau berhasil membawa kemenangan bagi dinasti Seljuk atas dinasti Ghaznawiyah dan menguasai wilayahnya. Beliau menduduki jabatan sultan dan secara resmi mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah pada saat itu. Daerah kekuasaan Tugrilbek meliputi Iran dan Transylvania dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga hampir ke seluruh Iran. Pada masa kejayaannya, beliau mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1055 Masehi. Sultan yang ketiga yakni sultan yang paling terkenal yang paling terkenal pada masa itu yakni Sultan Alp Arslan. Pada tahun 1063, Tugrilbek wafat dan tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga keponakan tertuanya, Alp Arslan, dinobatkan sebagai sultan menggantikannya. Selama kepemimpinannya, Alp Arslan berhasil mengatasi perlawanan dari saudara-saudaranya dan menyelesaikan konflik internal yang ada. Dalam masa pemerintahannya, ia didampingi Perdana Menteri bernama Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk ini juga mendampingi putra dari Sultan Alp Arslan, yakni Malik Shah, yang kemudian menaiki tahta
sepeninggal bapaknya Alp Arslan dan memerintah 20 tahun berikutnya. Yang keempat, ada Sultan Malik Shah. Dia adalah penguasa keempat dinasti Seljuk. Pada masanya, Malik Shah mendapat perlawanan keras dari pamannya, Kaurat bin Judri, yang menguasai Seljuk Kirman. Pamannya menuntut agar kesultanan diserahkan padanya dan terjadilah pertarungan antara paman melawan keponakannya. Apakah ini yang dinamakan durhaka gitu kepada pamannya? Tempat terjadinya pertarungannya terjadi di sebuah tempat dekat Hamadzan. Kaurat kalah dalam pertarungan dan terbunuh, sehingga Malik Shah menguasai daerah yang sebelumnya dikuasai pamannya. Dan beliau mengangkat Shah bin Alp Arslan sebagai pemimpin di tempat itu. Peristiwa itu terjadi setahun setelah Malik Shah menjadi pemimpin Seljuk, yaitu pada tahun 465 Hijriah yang bertepatan dengan 1073 Masehi. Yang kelima, ada Sultan Mahmud Malik Shah, Sultan kelima dinasti Seljuk, yang sebenarnya berhasil menjadikan Malik Shah sebagai sultan, namun tidak dapat kekuasaan dari Sultan Malik Shah dan sultan sebelumnya, yaitu Sultan Alp Arslan. Yang keenam, ada Sultan Bakiyaruk bin Malik Shah. Beliau memimpin dinasti Seljuk pada tahun 1094 sampai 1105 Masehi. Putra Sultan Malik Shah ini naik tahta pada usia 11 tahun. Ini adalah sultan termuda yang pernah menduduki tahta sebagai sultan di dinasti Seljuk. Dan putra Sultan Malik Shah ini, yakni Sultan Bakiyaruk, dianggap belum berpengalaman oleh musuhnya. Beliau berperang untuk mendapatkan kembali kontrol dari tanah Seljuk yang strategis, tanah yang saat ini bagian dari Irak dan Iran. Wilayahnya berbatasan dengan Suriah. Ketika pasukan Eropa tiba untuk perang salib pertama, tetapi perhatian utamanya terletak di Damaskus, Aleppo, dan Mosul yang dikuasai oleh musuh. Pada tahun 1105, Bakiyaruk meninggal di Borujerk dan dimakamkan di Ispahan. Yang ketujuh, ada Sultan Malik Shah II. Beliau memimpin dinasti Seljuk pada tahun 1105 Masehi. Beliau adalah cucu dari Sultan Malik Shah. Secara teoritis beliau adalah kepala negara atau sultan, meskipun dalam praktiknya atau dalam kepemimpinannya saudaranya Ahmad Sanjar di Khurasan memegang kekuasaan secara lebih aktif atau lebih dominan kepada Ahmad Hanjar dalam praktik kepemimpinan. Yang ke-8 ada Sultan Muhammad Tapar atau Mehmed I. Beliau memimpin pada tahun 1105 hingga 1118 Masehi. Beliau adalah putra Sultan Malik Shah dan saudara tiri dari Bakiyaruk. Ia pernah konflik intern dengan saudara tirinya Bakiyaruk sehingga mendapatkan gelar Malik dari provinsi Armenia dan Azerbaijan. Tidak puas dengan jabatannya, beliau memberontak, tapi akhirnya harus melarikan diri ke Armenia. Tahun 1104, Bakiyaruk sakit akibat lelah berperang dan setuju membagi wilayah kesultanannya dengan Mehmed I atau dengan saudara tirinya. Mehmed I menjadi sultan setelah Bakiyaruk wafat pada tahun 1105. Sultan yang terakhir yakni Ahmad Sanjar. Sultan Ahmad Sanjar memimpin pada tahun 1118 hingga tahun 1157 Masehi. Beliau putra Malik Shah, adik dari Sultan Mehmed I. Awalnya
menjabat sebagai Sultan Khorasan sampai ia mendapatkan sisa wilayah dari kematian Muhammad Tapar atau Sultan Mehmed I. Ia diberikan wilayah Khurasan dan memerintah di bawah kekuasaan kakaknya Mehmed I pada masa hidup Sultan Mehmed I. Selama beberapa tahun berikutnya, Ahmed Sanjar menjadi penguasa sebagian Persia dengan Nishapur sebagai ibu kotanya. Sejumlah penguasa memberontak terhadap kepemimpinannya, sehingga terus-menerus menimbulkan perpecahan di Kekaisaran Seljuk Agung. Berikutnya, wilayah Imperium Seljuk. Wilayah Imperium Seljuk dibagi menjadi 5 bagian, yakni 1. Seljuk Besar, yaitu Iran sekarang. 2. Seljuk Al-Kawarudiun, yaitu Seljuk Kirman. 3. Seljuk Al-Irak, yaitu Irak. 4. Seljuk Assam, yakni Suriah. Yang kelima, Seljuk Ar-Rum, yakni Romawi atau pada masa itu sering disebut Asia Kecil. Berikutnya, Perang Salib. Kilasan penyebab utama Perang Salib yakni adalah Kaisar Alexius Comnenus tahun 1095 meminta kepada Paus Urbanus II. Kaisar Bizantium ini meminta bantuan kepada Romawi karena daerah-daerahnya yang terseret hingga ke pesisir Laut Marmora ditindas dan dihancurkan oleh dinasti Seljuk. Bahkan Konstantinopel, pusat kekuasaan Romawi pada masa itu, diancam direbut oleh kaum muslimin. Menurut Karen Armstrong, penyebab utama Perang Salib adalah penduduk Seljuk yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Fatimiyah pada tahun 1070. Karena konflik dan pertempuran terjadi antara Seljuk dan Bizantium, kekuatan dan pertahanan kekaisaran melemah. Ketika pasukan salib memasuki daerah Anatolia, mereka mengalahkan Bizantium di Perang Manzkirat pada tahun 1071. Selama 1 dekade, Turki nomaden bebas menjelajahi Anatolia dengan kawanan mereka dan para amir mendirikan negara-negara kecil di sana. Digerakkan oleh orang-orang Muslim yang melihat Anatolia sebagai perbatasan baru tanah harapan. Tidak berdaya menghentikan laju orang-orang Turki, Kaisar Alexius meminta bantuan Paus Urbanus II untuk berpidato di hadapan para umat Kristen dan menyatakan perang salib atau perang suci pertama. Sepanjang sejarah mungkin itulah yang mampu menggerakkan kaum Kristen hingga begitu banyak, hingga melibatkan banyak sekali kaum Kristen untuk mengikuti perang salib. Perang salib merupakan perang yang merusak hubungan antara dunia barat dan timur. Pemicu perang salib ada 2, yaitu faktor agama dan faktor ekonomi. Faktor agama, sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak berziarah dan beribadah ke Baitul Maqdis. Faktor ekonomi, yakni para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di daerah Venesia, Genoa, Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang yang di sepanjang pantai timur dan untuk memperluas jaringan dagang mereka. Oleh karena itu, mereka rela untuk menerima perang salib. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, atau pada masa itu dibagi menjadi 3 kelompok orang-orang Eropa ini, yaitu kelompok gereja, bangsawan, dan rakyat jelata. Pada masa itu, kelompok ketiga memang mayoritas, namun mereka berada pada garis yang rendah dan selalu ditindas.
kedudukan mereka berada di tangan penguasa dan tuan tanah saat itu. Dan para tuan tanah saat itu menaikkan pajak yang terus-menerus yang harus mereka bayar ketika seruan untuk berperang datang dari kaum gereja, dengan jaminan mereka akan mendapatkan kesejahteraan, tentunya disambut spontan dan semangat oleh mereka, pihak ketiga atau kelompok ketiga dari orang Eropa ini, yakni kaum jelata ini, yang rela untuk melibatkan dirinya untuk ikut berperang pada waktu itu. Dan terjadilah perang salib pertama pada tahun 1095 yang merupakan perang salib pertama dari sejumlah perang salib yang berupaya atau yang bertujuan untuk merebut tanah suci yang dianggap sebagai tanah suci oleh kaum Kristen, dan disahkan oleh Paulus Urbanus II. Perang salib ini berlangsung selama kurang lebih 2 abad atau 200 tahun lamanya, yang terangkai menjadi 8 perang. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang perang salib karena mungkin durasinya akan panjang. Mungkin pada kesempatan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang terbagi 8 bagian perang salib. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.